berarti sini ada kelamin jantannya. Jantan itu yang serbuk, yang serbuk itu. Iya, spermanya itu. Spermanya. Kalau di orang spermanya itu. Di mana kita, Pak Haji? ada di desa Cipendui. Cipendui, Pak Haji. Kecamatan mana ya kita ya? Kecamatan Bojong Sawit, Pak Haji. Bojong Sawit ya. Iya. Kita mau lihat kebun cabai. Nah, Teman saya. oh gitu. Kita lihat seperti apa, karena cabai hari ini satu aja sudah Mahal. 5.000, Pak. Aduh. Makanya mendingan nyari ke kebun ya, Pak Haji, daripada nyari ke pasar ya. Iya, kita cari ke kebun. Kita ikut panen cabai punya teman. Lanjut, Pak Haji. Sebulan setengah. Dari biji tadi semai itu. Semuanya kurang lebih lah sebulan. Lak ini baru 2 mingguan. 2 minggu. Kayak 2 minggu kemudian dikawinkan. Ambil sasasi beli sebulan setengah. Kalau nyebrang biji weh data mah da biasa diengalkeun biasa. Ya, nanti September. Nanti kita mah kalau tuh itu lagi ngawinkan. Udah ada galurnya dari awal. Jadi ini nanam jantan betina, jantannya mah udah ada di dalam. Sini, Bapak. Yang khusus itu. Ditutup, Pak. Kalau dulu ini harusnya mah juklaknya itu dari waktu saya belajar dari perusahaan di perusahaan Korea, kan saya kerja dulu di perusahaan Korea. Memang semuanya di dalam greenhouse. Ternyata hasil penelitian ya kalau memungkinkan di luar betina bisa, tapi jantan nggak boleh, tetap di dalam lah. Laki-laki mah harus dikurung. Bahayanya mau laki dari kurung mah. Sok kelayaban tepuguh. Ini mah boleh lah di luar, nggak apa-apa lah. Paling jauh-jauhannya juga arisan. Berarti ini yang betina semua. Ya betina. Kalau jantan mah sama cabai dulu, sekarang kan serbuknya dipisah khusus serbuk. Kalau dulu pertama ngawin kan petik bunga jantan, bawa ke bunga betina. Serbuknya banyak, ini di setiap bunga betina. Tapi sekali kalau satu bunga jantan itu kawinnya cuma bisa tumbuh dengan 4 betina, bunga 4 betina maksimum. 5 nggak jadi, meskipun serbuknya masih ada. Nah itu yang dokter Lee juga, saya tanya ke dokter Lee, sampai sekarang dia belum bisa ngasih jawaban. Ini kan serbuk masih penuh nih, dikawinkan yang jadi cuma maksimum 4. Maksimum 4 ya? Iya, bunga. Jadi ini yang betina. betina ya. Cabai betina ya. Kalau betina, kalau kita kan sistemnya mandul ya, male steril. Yang male steril itu ininya tidak ada polennya, nggak ada. Polennya. Nah, polennya yang ini. Nah, yang ini itu kosong, yang hitam itu, yang ungu itu, ini hitam. Itu karena dia tidak berisi, makanya tidak bisa ngawin. Jadi kalau ini tidak dikawin, bunga besok jatuh. Nggak jadi. Jadi kalau dipastikan kalau sistem male steril, yang ada cabai itu udah dipastikan ini hibrid. Oke, hybrid ya. Hybrid ya. Jadi kalau tidak misalnya yang kerjanya kelewat nih ngawin kan, nggak usah khawatir jatuh. Tidak ada nantinya insya Allah tidak ada segregasi. Oke.
Dan untuk ini nih, apa kan pertanyaannya adalah kan sekarang teh di rumah teh kan pengen nanam cabai juga nih Pak. Ya. Nah itu apakah sama harus dikawinkan apa? Oh enggak. Kalau udah hasil dari sini ini nantinya bunga sempurna. Oh. Jadi si bunga dengan polanya ada. Ini kan sebetulnya kalau cabai itu pada dasarnya itu bunga sempurna. Oke. Jantan. Wan coba yang jantan, yang bunga jantan. Hmm. Ini kan seharusnya cabai dari itu termasuk bunga sempurna, antara jantan dan betina ada dalam satu bunga. Satu rumah, berumah satu. Oke. Berumah satu. Jadi kita ini dengan sistem yang dari dulu yang penemunya itu di Korea nih. Dokter dari Korea. Yang pertama di dunia itu orang dari Korea. Yang menemukan itu. Yang menemukan kenapa bisa jadi ini male steril lah. Gitu. Perusahaan dari Amerika juga waktu itu nggak bisa. Jadi ini jantan. Nah, jantan kan ininya sempurna nih, ada serbuknya nih. Oh. Ada benang sarinya. Ada benang, ini benang sarinya, ini kepala putiknya, ini serbuk sarinya. Oke. Nah, ini sempurna. Semua cabai begitu. Sempurna. Nah, kita cari dengan sistem mereka, akhirnya kita ditemukan bahwa cabai yang untuk betinanya male steril. Yang begini cabai begini juga yang misalnya yang sempurna bisa dihibrid. Tidak harus male steril, tapi caranya pekerjaan 2 kali. Misalnya sekarang besok mau ngawinkan nih. Mengawinkan ini, kita mungkin cabai yang kira-kira yang beginilah, besok mekar ya. Besok mekar. Nah, ininya harus dibersihkan dulu pakai pinset. Nah, yang hitam-hitamnya. Jadi begitu mekar dia mandul. Oke. Ya, nanti dihibridkan sama hibrid. Ya. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang pekerja kan ada yang ketinggal satu titik aja kan batal. Oh, nggak jadi. Nggak jadi, kan yang dibutuhkan satu serbuk aja. Iya. Untuk kawin itu nggak perlu banyak, satu serbuk aja. Jadi tertinggal satu aja kan udah gagal. Nah, dengan male steril yang istilahnya nggak ada gagal hibrid. Jadi karena kalau nggak kawin otomatis dia akan gugur. Yang jadi buah itu bisa dipastikan hasil hibrid. Gitu. Itu kelebihannya. Terus kalau keduanya tidak perlu pembersihan. Udah aja biarin besok juga. Kalau mekar ininya jantannya mandul kok gitu. Nah, untuk memulihkan jadi buah itu kan harus ada serbuk sari, ngambil dari jantan. Buah ke sini, biji buah ini F1 masuk. Berarti ntar dicampur gitu? Enggak, apanya? Si bibitnya, si serbuknya. Dicampur? Serbuk dari si jantan? Iya, di sini kawinkan ke sini. Benang sari dengan serbuk. Nah, ini kan harusnya kan ada dari pohon sendiri, ternyata tidak ada, ngambil dari pohon lain, itu hibrid. Jadi biji dari ini hasil kawin, dipastikan hasil kawin. Ya inilah yang dikatakan dari F1. Ini biji ini udah termasuk biji F1. Tulang satu, Pak. Yang dijual-jual itu F1 gitu. Nanti kalau ditanam petani ya udah nggak usah dulu dikawin lah. Udah dibiarin aja tumbuh sendiri. Cuma nanti kalau dia diambil dari buahnya, ini daripada beli ambil lagi dari situ, saya tidak ngejamin. Karena akan terjadi segregasi. Segregasi itu apa? Kembali lagi, bisa kembali ke induk, bisa kembali jadi ngaco lah. Jadi tidak seragam, pecah. Suka misalnya di rumah suka bentuknya beda-beda ya? Beda-beda. Keriting banget. Ada keriting, ada yang tidak berbuah, itu karena dari sininya juga hibrid. Kalau toh tidak berbuah ya induknya juga nggak berbuah kok. Jadi nggak dijamin seragam seperti ini. Kalau F1 seragam, bentuk seragam, buah seragam, gitu kan. Nanti kalau F2-nya itu nantilah sayang dibeset lah, diambil bijinya, ditanam, nggak ada jaminan. Itulah kelebihan hibrid. Jadi petani kalau nanam itu harus beli lagi. Jadi gitu. hibrid itu satu kali, Pak. Satu kali tanam. Ini nggak boleh 2 kali. Kalau 2 kali itu balik lagi ke asal. Itu cuma yang Bapak bingung, Pak Eka, ini bunganya banyak, ngawinnya aja gimana? Nah, Bapak bingung itu. Ini perlu bawa saksi nggak, Pak? ini kalau cabai ini kan itu yang normalnya satu. Kalau dulu kan diambil bunga ya, yang barusan tadi dioles-oles, cuma ke 4 bunga betina. Dioles-oles apanya nih? Itu tadi yang serbuk tadi. Oke. Ya, tadi dioles kan ke ini ke kepala putiknya nih, nempel ke sini. Nah. Sekalipun serbuknya banyak, jarang pernah. Nggak pernah saya pernah dicoba. Mana dicoba? Kenapa sih nggak ini? Kenapa tumbuhnya nggak
banyak. Berapa kali kamu bunga betina ini diambilnya? Jadi bunga betina itu hanya jatah 4 kali oles lah sebetulnya, meskipun serbuknya masih ada. Kalau sistem dulu, kalau sekarang kan udah serbuknya udah dikumpul di tabung, jadi tinggal masukin ke tabung kayak itu, boleh dilihat. Pakai sistem tabung. Kalau dulu nggak pertama. Nah ini bunga betina calonnya banyak ya. Memang kalau pengalaman di kita, wah ini satu pekerja yang polinasi, yang hibrid itu yang sudah mahir lah, rata-rata 200 pohon per orang. Satu hari. Ya, karena seharusnya kan bunga ini mekarnya nggak sama. Ini 100%, ini mungkin lah dianggaplah 7%. Kalau kawin sih kawin bisa. Tapi nanti yang jadi masalah jumlah biji di dalam cabainya akan berbeda. Jadi yang bagus dikawinkan itu yang sudah mekar 100% sebetulnya. Mekar seperti ini ya. Ya, itu 100%. Kalau ini kan belum nih, mungkin ada beberapa jam gitu kan. Ada yang ya. Kalau ini kan belum, tapi kalau di polinasi seperti ini bisa. Bisa lah 14 tahun bisa hamil, tapi kan kualitas bayinya kan beda gitu kan. Nggak apa-apa, mau jadi saksi yang di sini. Luar biasa. Dan itu panennya itu misalnya udah jadi kayak gini Pak, panennya berapa kali? Berapa kali tergantung dari banyaknya hasil. Nah banyaknya hasil bukan karena ini banyak bunganya jadi buah, enggak. Tergantung yang ngawinkan. Ya kamu bunganya banyak, pohonnya subur. Yang ngawinannya telat ya buahnya sedikit. Oh, pantesan ya banyak kadang-kadang yang di rumah-rumah nih ya, banyak bunganya tapi cabainya masih sedikit. Itu mah rontok karena pemeliharaan, itu mah bukan F1. Kalau ini mah memang tergantung ngawinkan. Kepintaran orang. Makanya tadi yang orang yang udah mahir juga rata-rata 200 pohon per hari. Bisa. Kalau yang di rumah itu beda Pak, yang kita tanam yang sudah ada di petani dengan pemuliaan ini beda. Kalau itu udah jadi, hanya hasilnya itu cukup sekali tanam. Kalau ini nanti dihasilkan bibit yang bagusnya, yang harus super lah ya. Gitu. Untuk ditanam ke petani di sini. Kalau petani nggak bisa ngawinin lagi Pak. Nggak usah ngawinin udah. Nggak usah ngawin KUA. Nggak usah. Ini ya. Jadi kalau yang kerja di sini, kalau kerja di kebun istrinya satu itu, aduh malu sama cabai nih. Iya, malu sama cabai ya. Malu sama cabai. Cabai aja 4 kok. Cabai aja 4 ya. Malu dong ya. Jadi petani harus lebih dari 4. Iya. Ada berapa? Oke. Luar biasa. Ini kita lagi ada di Bojong Sawit nih. Tanya dulu. Nah sekarang kan jantannya kan saya udah disebutkan pakai tabung. Jadi nggak usah bolak-balik. Kalau dulu habis jantan ngambil lagi ke tempat jantan, metik lagi, bawa lagi ke sini gitu. Dan itu harus detail ya, harus pas. Pas. Karena yang tadi Bapak sebutkan tadi ya. Pas jadi entarnya. Ini harus ke sini ke ini. Kita ini udah di atas 40 tahun matanya kan. Udah pakai ini. Makanya sebetulnya yang kita kan yang dikawinkan ujung ini nih. Iya. Kalau yang udah tua bisanya rajin sih rajin, tapi kalau matanya udah nggak masuk ke lubang itunya, ya patah ininya kan nggak jadi. Iya, harus tepat ya. Iya, ya matanya harus masih bagus, tangannya masih lentur. Kalau keras-keras udah jarinya udah jempol semua, wah itu yang celaka. Repot ya. Kalau ini apa? Teteh. Teh masih. Oh iya teteh. Sorry. Teh lagi ngawinin. Harus detail ya. Iya, harus bisa gitu, Ya, tapi dengan dari bunga mekar bunganya Pak dilihat. Iya, derek-dek. Derek-dek jadinya. Aduh, ini yang sering ngawinin cabai nih. Sok pon nggak apa-apa sok kan lah. Luar biasa. Jadi harus detail. Harus tepat. Ya harus tepat ke ini. Ke kelamin betina ini. Nah, berarti sini ada kelamin jantannya? Jantan Yang di sini? Itu yang serbuk, yang serbuk itu. Iya, spermanya itu. Spermanya. Kalau di orang spermanya itu dipisahkan. Dia jadi seolah-olah jadi bank sperma lah. Iya.
ditampung dulu di tampung di sini, sana, iya makanya gitu. diamankan Diamankan di sana gitu, udah nggak usah biarin, nggak usah kemana-mana, jamin lah ada turunan lah dari sana gitu. percayakan saja ke Percaya- yang ngawinin Iya gitu. Kemarin kan bapak nyoba yang sapi itu kan pakai tube kan. Nah, iya gitu ya. Ya seperti di sapi lah gitu lah. Ini harus rajin pak, rajin. harus rajin. Nah, cuma kita kekurangan orang ini segini cuma sendiri. Harusnya mah. Makanya buahnya pasti nggak lebat. Wajar lah kalau nggak lebat Karena sendiri ya. sendiri. Padahal kan idealnya satu orang itu 200 Satu orang 200 pohon. Kalau ini Karena 1000 itu kan harus karena ini. mekarnya dari jam 9, Mm. dari mulai di kita jam 9 lah ketinggian di sini. Kalau di tinggian lebih rendah bisa dari jam 6 jam 7 masih udah mekar. Mm. Karena mekarnya tanaman atau matangnya tanaman bukan karena jam, tapi karena kumulatif suhu. Kalau suhunya udah hangat, nah dia mekar. Bukan kalau misalnya misalnya di daerah di atas 1000, mungkin pertama ngawinkan itu bisa mekarnya itu mungkin di jam 10 jam 11. Beda di kita kalau misalnya di Karawang Nah, itu agak udah hangat, berarti hangat. jam 6 jam 7 udah bisa ngawinkan, udah mekar bunga. Oke. Kalau di kita rata-rata jam 9. Jadi pemekaran itu tergantung dari suhu pak. Bapak juga kalau gerah ya harus mandi. Nah, mandi dulu lah Yang gitu. mau jadi naib silakan datang ke bapak ini. Bisa ngawinkan Ya, cabai. ya kan Kasihan si Teteh satu sorangan wae. Ya. ya kan kalau misalnya kalau yang matang sempurnanya juga di manusia juga kan ada jam-jam tertentu, ada waktu-waktu tertentu kan. Nggak semuanya iya yang bisa membuahi. Kalau yang itu mah ekstrakurikulernya mah dari jam berapa aja itu mah ekstrakurikuler namanya gitu ya. Bebas lah ya. Bebas lah itu mah gitu. Oke, 17 plus ya. Oke. Sip. Ada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi kalau 200 mah dari ini kan insya Allah kekawinkan. Kalau dengan 200 satu orang 200, paling tinggi 250 lah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau berkebun, pengen seperti ini harus siapkan dulu SDM juga ya. Iya. Iya itulah maka SDM-nya. Makanya kita nggak nanam sampai 1 hektar, 1 hektar 20.000 berapa orang yang harus ngawinkan kan gitu. Ngawinkeun eta nu Iya, kalau nanamnya masih tumbuh gitu kan. Amilnya. Amilnya itu. Nah itu pada ya, jadi cara mengawinkan cabai seperti tadi ya. Ini ada tubenya, ada tube yang terisi dari serbuk sari. Nah, kemudian kita juga lihat mekarnya dari bunga betina itu kan tergantung dari suhu. Ini akan kelihatan mekarnya misalnya 50% atau 100% itu tergantung dari pemekaran akan kelihatan. Tuh. Tuh, kelihatan di Betul. situ. Nah seperti ini mungkin ini udah 70% kan itu ya kelihatan. Oke, kalau yang udah 100% itu udah kelihatan mekar banget gitu, Pak. Jadi bertani itu ya ini tidak mudah Pak, harus tahu ilmunya. Alhamdulillah saya ketemu lagi sama Kang Eka yang pinter, udah bukan lagi amil jadi kemenag. Dibantu sama Teh Popon ini ya. lanjut. Pasar induknya yang belinya kan Yang belinya, yang masalah itu. bahkan sampai pernah ya nitip sayuran ke Kang Burhan sampai 24 jam dibawa balik lagi. Pulang lagi. Pasar induk sini Enggak ada beli ya, enggak ada yang beli kok. kosong di pasarnya, kosong yang beli, yang dagang juga ya menerimanya juga, kios buka, ada yang buka, ada yang enggak, yang belinya nggak ada. Terus harga mahal, yang belinya nggak ada. Nah, sekarang cabai harganya di
ya ada yang 100 gitu, tapi yang belinya enggak Nggak ada, susah. bisa. Makanya diecer. Biasanya beli kintalan jadi satuan gitu, ada 3 Iya. kilo, 4 kilo karena Ya seperti itulah kita sistem pemasaran produk sayuran di kita itu. Belum dijamin ini. Mungkin ini dulu saya pernah ada suatu teori lah. Kalau misal itu, kalau produk sayuran itu mungkin harus di zona kuota gitu ya. Kalau misalnya Ya. harusnya seperti itu ya. Harus pakai di kuota misalnya per wilayah. Betul, Per wilayah itu. misalnya produk cabai, ini timun, ini kentang, itu mungkin itu bisa Stabil harga ya. stabil harga. Karena suplai dengan demand tetap Ya. seimbang gitu kan. Ini makan kalau di kita kan masalahnya gini. Wah, cabai lagi nanam. Petani kita latah. Wah, bagus nanam di mana-mana cabai. Begitu kita panen hancur kan? Iya. Betul. Masalahnya, Pak, ini Bapak jangan nanam cabai lah di sini. Tanah-tanah saya norek melak nage saya, duit saya kumaha saya we. Nah, gitu masalahnya. Dulu kan di kita pernah ya, di padi ya. Di Padi ya. pernah. Waktu serempak ya, apalagi di Karawang pastilah. Itu kalau misalnya sekarang waktunya musim menggarap pertama, traktor, ada yang udah duluan tanur, udah ditegor kan dulu ya. Ya, kalau dulu begitu. Ya sistem misalnya mau olah tanah semua kan satu hamparan itu, nggak boleh duluan. Nggak boleh duluan. Nggak bisa. Ada disebut panen raya dan lain-lain. Itu harus ada kesamaan. Memang nanamnya seperti itu. Nah, kalau di sayuran mungkin ya kayaknya karena wilayah kan beda lah. Kalau misalnya daerah sini misalnya Garut ini wilayahnya bagusnya cabai, ya udahlah cabai. Jangan ikut-ikutan tomat lah. Betul. Tapi tomat di sana tomat jauh harganya kan kalau sekarang karena nggak ada jaminan harga itu. Jadi lihat tomat di sana juga waktu yang panen di sana wah kebeli mobil. Saya juga mau nanam tomat lah. Yang cabainya ini digusur. Digusur. Karena ini ya. Bahkan tiba-tiba di kita tomat bisa jatuh. Bahkan ada yang petani sampai untuk buruh metiknya aja udah ketutut dibiarin. Akhirnya hancur aja. Dan sempat terjadi kemarin juga di daerah mana saya lupa. Sawi saking gak lakunya akhirnya dikasihin tuh ke orang-orang. Ya pasti. Cuma kalau di daerahnya di lokasinya banyak orang nanam sawi, pada nggak mau kan pada punya. Bukan nggak ada yang menerima, harus dibawa dulu dari situ. Kan orang lain, ongkosnya juga mahal lah udah gitu kan. Ngapain dibawa untuk dikasihin? Kalau datang silahkan gitu. Akhirnya di sana ditraktor lagi, cangkul lagi, dibikin pupuk. Kan sayang. Banyak kasus seperti itu. Ada petani juga yang di Majalengka dibakar aja kan cabainya. Itu Belum salah satu kelemahan kita. Mungkin lah ini ya, di Pak Horti Dewan. itu, Nanti di Horti itu. perancang kebijakan ya, nanti ya. Nah, harus perancang kebijakan harus di mana gitu kan. Nah, di Karawang itu sayuran juga kan beda-beda, ada sayur kacang panjang, ada ini gitu. Jangan semua kacang panjang mahal seluruh Karawang menanam kacang panjang kan gitu kan. Nah, jadi murah gitu. Ini nanti harus merancang kebijakannya seperti itu kan nantikannya gitu ya. Ya, insya Allah Kak, mudah-mudahan nanti ini bisa ada keberpihakan ya ke Ya, petani ya. amin. Nah, Ya. itu. Intinya kan itu Pade, jadi alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke kebunnya Kang Haji Eka di sini ya. Kita sudah lihat cara melakukan pemuliaan ya, cara untuk cabai ini kan, bagaimana jadi nggak mudah. Bisa diterapkan di Insya Allah Pak, Insya Allah. Yang penting kan pemerintah juga harus paham dengan kondisi petani. Karena petani itu ya memang orang yang kuat, ya. Orang yang juga sabar. ya petani ini benar-benar memperhatikan yang lain Pak. Kalau tidak ada petani, mohon maaf, mau dari mana logistik kita? Iya, saya nggak bisa beli sambal. Nah itu, ya petani itu kan bukan hanya petani padi ya, termasuk ini Pak. Nah, makanya kebijakan pemerintah itu harus memperhatikan kepada petani karena ada undang-undang perlindungan petani Pak. Di situ ada undang-undang perlindungan petani. Nah ini harus berpihak kepada para petani, harus seperti itu. Jadi jangan hanya membuat undang-undang saja, perlindungan kepada petani itu dari pupuknya, dari obat-obatannya kan itu ya, ini untuk insektisida kan itu Pak. Kemudian juga ya pasar terutama itu harus diperhatikan oleh pemerintah.
Kalau misalnya tidak perhatikan, ya petani dari mana? Itu persoalan. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan pemerintah kita ke depan ini berpihak kepada petani. Itu Pak. Iya. Ya.